Halo Mbak D. Kita akan bacakan readingan untuk Mbak D. Pertanyaannya ada 5, banyak-banyak. Sebentar dulu, saya lihat. Pertanyaannya, saya sudah mencoba buat meminta maaf kepada diri saya sendiri. Selang 2 hari saya mencoba meminta maaf ke diri saya jadi lega. Apakah artinya saya sudah bisa berhasil mencabut pisau-pisau kepahitan ya Bu? Ya, kalau sudah lega, ya, belenggunya sudah tercabut ya, yaitu pisau kepahitannya. Jadi saya udah gak detok lagi, tapi masih ada detox dengan detox itu adalah untuk pencabutan pisau-pisau awal. Tapi detox itu selalu tentang permohonan ampun, karena nggak mungkin kita cuman sekali 2 kali minta maaf sepanjang hidup kita. Kita nggak tahu kita tuh disuruh buat apa, kita disuruh kita melakukan apa, kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, makanya detox itu adalah kalau di awal itu untuk permohonan maaf kepada yang kita pernah lakukan bersalah di masa lalu. Tapi sepanjang hidup, kalau kita selama hidup kita, kalau kita kayak ada sesuatu yang menghambat, mengganjal, ya, yang tidak berhasil, ada keinginan-keinginan yang masih menjadi sesuatu yang apa ya, masih ingin mencapai sesuatu tapi kayaknya kok enggak, yaitu kita kadang-kadang kita kena masalah tanpa sebab. Nah, itu kembali lagi ke bilik detox. Nah, kalau sudah pertama kali kita sudah tahu, kita sudah pembersihan. Nah, detox selanjutnya adalah tentang apapun yang saya lakukan bersalah sehingga saya mendapat masalah ini. Misalnya kita dapat masalah, yaitu itu adalah detoxnya, adalah tentang saat ini. Minta ampun. Apapun kita bersalah, ampun Tuhan. Saya mungkin salah, ampun Tuhan. Saya minta maaf kalau memang saya salah. Saya mengampuni orang yang membuat saya seperti ini. Karena kita dalam sisa hidup kita pasti akan terus digempur dengan masalah. Itu adalah tes kita, iman kita untuk terus bersih. Detox itu tentang pembersihan seumur hidup sampai kita menutup mata, sampai tugas kita di dunia ini selesai. Jadi saya hanya mengawali untuk detox, tapi selanjutnya itu detox terus. Tapi lebih ke minta ampun secara global, minta ampun kepada Allah. Jadi saya udah nggak detox lagi, tapi masih ada beberapa peristiwa yang masih mengganjal di hati saya. Sama saya pernah mengalami kejadian mimpi Bu. Ini udah sekitar April, tapi kemarin saya mau tanya Bu Manik, lupa mimpinya. Merasa kayak ketindihan tapi apa ini? Diarahin buat ngikutin lafal syahadat. Itu sebenarnya setan atau apa ya Bu? Kalau setan kok pakai lafal-lafal ayat syahadat ya Bu? Wah, ini kan mimpi ya. Kalau ketindihan, saya lewati nomor 1. Nomor 2, ibu saya itu punya adik namanya Diah Winarti. Ibu saya punya adik, dia tinggal saya lumayan dekat sama dia, sering curhat. Tapi kok dia bilang sering kesusahan dan sering sakit. Tapi dia bilang sama keluarganya saya dimodalin saya jualan, padahal enggak. Ada fitnah ya. Nomor 2 ada fitnah. 3, ada adik ibu saya, dia punya suami, suka minta ke keluarga ibu saya tapi kayak nggak punya malu gitu Bu. Tapi kalau kesusahan maunya dikasih, tetapi tidak mau ngasih, maunya cuma minta. Jujur saya ikut kesel dilihat kelakuan. Ini tesnya. Ya, ini tesnya. Ini tes. Nah, kalau nomor 3 adalah tesnya ya Mbak. Tes dari semesta, karena orang habis detox itu selalu dapat tes. Makanya saya bilang detox itu adalah tentang pengampunan, permohonan ampun apapun kita lakukan bersalah di masa lalu. Jadi kalau kita belum bersih, ya semesta akan membantu membersihkan. Dan ingat-ingat ini lafal syahadatnya itu ya, secara mungkin di sini kita ambil main positif ya, mindset positif. Jangan menduga bahwa itu ada
sesuatu, mungkin kita di alam bawah sadar, karena ini kan dalam mimpi toh, di alam bawah sadar mungkin malaikat penjaga menyuruh uh, untuk terus melafalkan syahadat dalam posisi sadar. Kan saya udah ajarin ya untuk pernafasan ini pernafasannya itu di diem, terus syahadat itu ambil nafas, terus lafalkan syahadat, terus hembuskan nafas. Memang panjang syahadatnya, ambil nafas itu perlu dilatih. Ya, itu adalah memasukkan, mungkin ini sedang diajari, kalau feeling saya ini sedang diajari sama leluhur jiwanya Mbak, karena belum merasuk, imannya belum merasuk. Saya udah berusaha semaksimal buat kerja sebaik mungkin dan sebisa mungkin, tetapi sering miskom sama supervisor. Padahal saya ngira udah baik saya sama supervisor, saya pun udah berusaha mencoba baik. Pernah kejadian saya izin buat magang di kantor, izin sama supervisor, sama kayak dia support banget. Menurut saya waktu itu ada proses bagus, artinya masalah udah clear. Tapi anehnya pas saya minta nilai magang, dia kayak lama banget. Terus gak lama dia bilang mau kasih nilai aja, saya diminta nilai sendiri. Ya saya kalau diminta buat nilai sendiri bingung aja. Terus gak lama dia kirim hasil penilaian dia, masa cuma kasih nilai kerjaan saya 7, padahal saya merasa sudah kasih respon di kerjaan. Dan saya setiap minta penilaian ke kolektor selalu dapat rata-rata bintang 4,9 sekian, padahal maksimal bintang 5. Sebenarnya supervisor saya itu apakah masih ada sisi toksik ke saya atau enggak? Dan kenapa anehnya saya ngerasa nggak terima dikasih nilai segitu, kayak nggak ngerasa dinilai, nggak bisa kerja, padahal saya udah bekerja oh ya ini tesnya ya. Yang Om tadi nomor 3 itu tes, nomor 4 itu adalah tes dari semesta untuk ini ego ya, ego. Sebentar saya jawab. Nomor 2 itu fitnah ya, fitnah ini tes ya. Nomor 2 adalah tes dari semesta bahwa dalam kehidupan kita ada sering hoax ya. Mungkin ini diingatkan oleh semesta bahwa selama ini Mbak D sering percaya sama orang, sehingga ini pernah kayak feeling saya ini pernah terjadi di mana Mbak ya katanya gini, dulu Mbak pernah mengginikan orang ya. Ini bukan saya yang bilang ya. Artinya ini ada yang memberikan tuntunan, memberikan jawaban di nomor 2. Mbak pernah ginikan orang, Mbak percaya sama orang berdasarkan cerita satu sisi. Sehingga ini loh yang belum bersih. Ganjalannya ini adalah tes. Karena apa? Ini tentang pembersihan. Pada saat kita sudah tulus ikhlas lillahi ta'ala untuk dibersihkan, ya ini adalah hal yang terlupakan. Bahwa Mbak pernah melakukan hal seperti ini, serupa. Pernah percaya sama hoax, dimana ini menjadi fitnah. Dan Mbak belum minta maaf kepada orang yang Mbak zolimi. Saya nggak tahu apa, silahkan ditelaah sendiri apa peristiwanya, karena sudah lama dan sebenarnya masalahnya nggak besar. Tapi buat yang yang terdampak itu sangat besar, sehingga semesta memberikan cara seperti ini untuk Mbak ya dahulu. Nah itu permohonan ampun adalah tentang kita dahulu pernah melakukan hal, kita nggak sadar kalau kita sudah menyakiti hati orang lain. Mbak nggak sadar, tapi ini memang ceritanya dahulu pernah Mbak melakukan hal yang sama, cerita yang berbeda. Ya Mbak dicari sendiri. Kalau memang ada hal-hal yang belum selesai, ya Mbak minta sama leluhur jiwa, spiritual guide Mbak, sama Tuhan Allah, sama malaikat untuk disebut semua itu, untuk pimpin saya, bersihkan semua. Kalau ya ini pelajaran, ini tes untuk ikhlas, karena memang sedang membayar karma. Intinya kalau seperti ini berarti ada hal yang terlupakan pernah Mbak buat kepada orang lain, Mbak belum sebut di dalam detox kemarin ya. Ini nomor 2 adalah tes, tapi semacam pembayaran karma. Nomor 3 ini adik ibu ya. Adik ibu punya suami. Ya ini adalah PR, bukan PR Anda, PR-nya ibu.
Sebenarnya ibu harus melepaskan, karena di sini ada ibu sendiri. Mbak nggak seneng karena ibunya selalu memberi. Nah, pertanyaannya apakah ibunya jengkel apa enggak? Nah, karena di sini kalau nomor 3 saya lihat, saya nggak buka kartu ya, karena ini tentang detox. Ini ibunya Mbak ini yang memang harus memproteksi diri sendiri. Mbak ajarin ibu Mbak untuk melepaskan semua belenggu. Karena sepertinya kalau tarikan yang saya lihat, energi yang saya baca, adik ibu suaminya, jadi ini adik ipar ya, adik iparnya ibu itu memang dipakai Tuhan untuk meruntuhkan hal yang ibu itu nggak sanggup. Misalnya katakanlah gitu, ibu tuh orangnya selalu kalau misalnya dia punya masalah atau orang lain punya masalah, dia datang kepada ibu tuh sanggup nggak sanggup akan bilang sanggup dan pontang-panting mencarikan bantuan untuk yang dia nyatakan sanggup itu, padahal itu sudah di luar kapasitas ibu. Nah, ini dipakai adik ipar ini dipakai Tuhan untuk sebenarnya untuk melihat bahwa ibu Anda ini harus melepaskan. Jangan stop menyiksa diri sendiri. Kalau memang tidak sanggup, ya tidak sanggup. Kalau ibu Anda ini tampil berani, nah ibu Anda ini terjebak di rasa yang saya mau bantu. Nanti dia bilang di depan anak, oke, saya nggak mau bantu adik ipar. Di belakang dia bantu. Bagaimana caranya dia bantu? Ini yang saya lihat. Sering begitu. Bukan sama adik ibu aja. Bukan sama adik ipar saja. Dari kecil begitu ibu. Jadi ini menyiksa diri sendiri. Sebenarnya yang minta tolong ini adalah diri sendiri. Dirinya ibu maksudnya. Untuk stop menyiksa diri sendiri. Karena bukan bagian ibu. Dan kenapa ini jadi seenaknya? Ya karena ibu memang harus keluar dari cangkang ketakutannya. Ibu harus menghadapi dan bilang tidak tanpa dibantu oleh siapapun juga. Dan ini ibu harus dibantu untuk melepaskan diri dari segala yang ketakutan. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Saya kerja, ini tentang supervisor ya. Ya, supervisor ini adalah tesnya. Karena Mbak menuntut hasil kerja yang bagus ya. Jadi Mbak harus pahami ikhlas. Namanya ikhlas, kita dinilai tidak bagus. Ya, ini pembersihan dari ego. Kita sudah mencabut pisau-pisaunya tapi egonya belum turun. Kita mau dinilai baik sama orang. Kadang-kadang ya sudah, kalau kita tidak dinilai baik, orang kan bisa berhak menilai kita macam-macam. Mungkin penting buat Mbak karena ini tentang nilai, tapi ini adalah tentang tes kalau saya bilang, karena detox selalu tentang tes. Ya. Jadi detox itu tentang tes. Tes ini adalah tentang Mbak melepaskan ego, bahwa ya kita dinilai sebegitu sama orang lain, sama supervisor Anda, yang dimana Anda merasa saya butuh nilai itu. Tapi ya ini tentang pelepasan ego. Ego untuk menjadi ya sudah, tidak perlu nilai. Anda tidak perlu pengakuan dunia untuk membuat Anda menjadi seorang pekerja yang baik. Nah itu jawabannya. Anda tidak perlu nilai. Kalau Anda sudah merasa baik, Anda baik. Anda tidak perlu dunia memberikan Anda nilai 100. Kalau ternyata dunia hanya 60 menilai kita. Sehingga kita akan ngoyo. Ini kayak ibu nanti jadinya Anda. Anda akan ngoyo sekali, Anda akan mengejar sekali nilai supaya saya dinilai orang baik. Tidak perlu. Yang tahu baiknya kita, buruknya kita, ya diri kita sendiri. Yang satu yang dipesankan adalah Mbak bekerja dengan baik. Iya. Nomor 4 tes juga ya, itu tesnya untuk melepaskan ego. Egonya kelas bawah soalnya. Kalau egonya kelas atas seperti kita agak garang ya, garang kepada orang lain karena kita melindungi diri kita, itu positif. Ya, ada ego yang positif, ada ego yang negatif. Kalau yang nomor 4 ini adalah ego yang negatif, karena ego kelas bawah. Mbak menuntut orang, Mbak menuntut untuk
nilai atas perbuatan baik Anda. Sama seperti kita kalau berdonasi terus mau foto untuk terus kita tunjuk-tunjukkan ke orang lain, nih gue udah ngasih, nih gue udah berdonasi, gue udah ngasih sembako ke orang-orang, gue baik. Nah itu ya. Saya selang beberapa hari mimpi tentang DM. Iya, saya beberapa hari mimpi tentang DM. Dalam mimpi dia kayak mau temuin saya, tapi saya menolak untuk ketemu. Kalau saya ini saya merasa sudah nggak terlalu terbebani dengan DM. Iya, saya rasa begitu. Mbak sudah energinya enteng, tapi memang energi, ya energi seperti saya bilang sedot-sedotan energi. Karena Mbak sudah tidak memberikan energi, dia kelimpungan Mbak DM-nya. Jangan diberikan karena dia kelimpungan. Dia hanya mau mengambil energi untuk egonya dia sendiri. Nah, egonya dia sendiri. Nanti kalau sudah ketemuan menyakiti hatimu lagi nanti. Itu yang terjadi. Kalau yang saya lihat seperti itu. Karena dia hanya mau tarik nanti paling sebulan 2 bulan, paling lama 4 bulan. Habis gitu ciao. Bye bye. Karena dia sudah Mbak yang terpuruk. Nah, pada saat Mbak terpuruk, dia senang, bangga, tenang gitu loh. Itu adalah tentang tarik-tarikan energi antara DM dan maskulin dan feminin. Kalau dia sudah keluar dari cangkangnya, nah prosesnya beda lagi dia gitu. Jadi tetap saja untuk mengaktifasi vibrasi positif di dalam kehidupan Mbak. Karena ini Mbak sedang menjalani masa-masa penuh tes untuk menjadi diri sendiri, untuk melepaskan, untuk keluar dari ini vibrasi Mbak sedang dinaikkan. Semangat ya Mbak D. Oke, saya bukakan kartunya. Apapun yang terbaca ya Mbak, karena saya sudah jawab semua pertanyaannya di secara tertulis ini sudah saya jawab. Kita buka apapun yang terjadi, saran dari semesta ya. Saran dari leluhur Mbak, saya tarik. Saran dari malaikat, saran dari spiritual guide, saya tarik. Apa yang harus Mbak dilakukan? Sehat atau apa? Sorry ya, di luar rame, di depan ada orang bangun, tukang-tukangnya nyanyi. Oh iya. The Empress. Oh oke. Ini energi dari, kalau saya tarikan energinya adalah, ya ini Anda sedang berusaha berjuang menjadi diri Anda sendiri. Ini adalah energi pertengkaran, energi nggak mau ditinggalin. Dan ini adalah energi ada orang meninggalkan, dia merasa terzolimi. DM ini kayaknya energi DM Anda. Energi DM Anda yang merasa terzolimi. Dia merasa ditinggalkan. Nah, ini Anda masih berusaha menyeimbangkan keadaan, berusaha menyeimbangkan hidup ya. Di sini Anda fokus untuk nggak mau ditawarin apa-apa, benar-benar melihat yang di depannya. Sehingga di sini sudah tidak mau menunggu lagi karena merasa dicurangi, karena sudah ada kecurangan. Knight of Wands. Oke, di sini energinya Mbak keburu-buru untuk jadi gini, energinya ini menutup ya, sedang closing kan, sedang closing dengan DM, sudah menutup siklus, ya, mau mengulang awal lagi. Jadi di sini Mbak energinya nih bener-bener kemerungsung gitu loh. Apa namanya kemerungsung?
menyeimbangkannya ini, ayo dong, seimbang dong, seimbang dong. Jadi kayak maksa, tidak mengalir, tidak santai energinya. Mbak berusaha untuk menjadi diri sendiri yang empress, yang merawat, yang pokoknya benar-benar menjadi seseorang yang tough woman ya, perempuan, wanita tangguh gitu. Dan di sini berusaha menyeimbangkan semua keadaan. Benar-benar berusaha, sehingga di sini kesannya kalau dua ini saya bacaannya menyeimbang dengan tidak sabaran. Jadi padahal untuk katakanlah kita kalau memberikan keseimbangan kepada hidup ya, misalnya kita berdiri di atas tali dengan sebilah bambu ya, kita untuk tetap berjalan kan kita harus seimbang. Nah ini terburu-buru, nah takutnya Mbak malah jatuh, kejebur, karena Mbak enggak tenang. Ini masih juggling, masih kanan kiri gitu ya, berusaha ya, saya tahu ya memang, tapi ininya yang tidak bagus, karena di sini jadinya kesannya keburu-buru. Tenang Mbak ya, Mbak harus tenang untuk menyeimbangkan keadaan, karena Mbak sedang menuju menjadi empress ya. Ini tenang, karena ini kesannya kayak Mbak harus tenang berjalan membawa bambu ini sampai ke ujung, menyeberangi sungai. Nah tapi ini kondisinya Mbak ya, ini beban kanan beban kiri berusaha diseimbangkan, tapi jalannya cepet-cepet, nah takutnya kepleset. Tenang Mbak, untuk menyeimbangkan diri sendiri itu tenang. Dan di sini yang keluar dua, King of Pentacles, the Tower. Kehilangan ya, dia mungkin ini adalah energi dari dia yang berusaha kayak berusaha mengajak berkomunikasi lagi, tapi dia nggak tahu caranya. Kenapa? Karena mungkin di sana terjadi pertengkaran ya. Ini tidak buat Mbak membuka siklus lagi ya Mbak, ini hanya sekedar cerita di kartu ya. Saya cuma memperingatkan, ini adalah cerita di kartu, hanya untuk menceritakan, hanya untuk informasi ya, tidak Mbak untuk memulai kembali, karena Mbak sedang dalam posisi ini ya. Ingat, Mbak sedang dalam posisi ini, artinya kalau Mbak lengah, nah nanti seperti saya bilang, akan kejebur lebih dalam dari kemarin, karena di sana di energi seberang DM Anda ini sedang mungkin perang kata-kata dengan sananya gini, dan dia merasa mungkin dia kehilangan uang. Mungkin dia kehilangan uang. Apa yang dia lakukan hancur. Di sini dia King of Pentacles kebalik. Ada kehancuran dia dari segi finansial. Dia mungkin datang kepada Mbak untuk menawarkan lagi perasaannya, dan mungkin akan pinjam uang, karena di sini secara finansial dia sedang hancur. King of Pentacles kebalik, dan di sini hancur. Dan di kartu kecurian ini, di kartu merasa tertipu ini, di sini Mbak yang sudah tidak menunggu. Dan di sini dia ingin mengulang lagi hal untuk bertemu Mbak. Dia ingin ketemu Mbak, tapi dia masih nggak tahu gimana caranya. Dia nggak tahu caranya, tapi dia kepingin memulai lagi dari Mbak. Union, mau bersatu. Dia akan ngubungi Mbak, tapi ingat ini, dia dalam kondisi finansialnya zero ya, artinya ada hal di mana dia tidak menjadi King of Pentacles lagi, tidak dalam kondisi keuangan yang baik, dan dia ada kehancuran. Jadi Mbak mungkin hanya dibuat teman curhatnya saja, hanya buat tempat sampah melegakan hatinya. Terserah apa yang Mbak akan lakukan. Saya tidak bisa menyuruh orang untuk tidak bertemu. Kalau tarikan energi Mbak kepingin ketemu, ya nanti juga akan ketemu, karena memang ini yang dia mau. Tapi ingat, di sini ada King of Pentacles, dan di sini Mbak kemerungsung ya, kemerungsung. Mbak belum stabil, adanya nanti King of Pentacles kebalik, Queen of Pentacles kebalik. Adanya nanti Mbak akan jadi Queen of Pentacles kebalik. Apa yang Mbak lakukan gak ada hasil lagi, balik dari nol lagi siklusnya. Tidak fair dia.
tidak fair, ya. Nggak ada uang dia. Dia dalam kondisi dia pingin healing, dia pingin sembuh, padahal Mbak juga belum sembuh. Mbak sedang menetralkan diri Mbak, keluar dari siklus. Nah, dia datang hanya untuk menyeret Mbak kembali ke siklus. Saya nggak nakut-nakutin karena Mbak sedang dalam posisi ini. Kartunya kan yang bilang. Dan nanti apa yang terjadi? Queen of Pentacles kebalik. Ya karena ini kan. Karena dia dalam posisi hancur, dalam kondisi galau, tidak tahu harus kemana. Yang ada di pikirannya adalah The Empress aja. Saya mau ke The Empress aja. Saya mau kembali ke rumah The Empress. Karena hanya dia yang bisa memberikan kestabilan. Nanti kalau King of Pentacles-nya sudah pulih lagi, dia akan kembali lagi. Karena ini siklus, ngulang lagi. Ya, Mbak D, ini yang terjadi. Oke, saya jawab semua. Terima kasih Mbak D, sukses ya, sehat, selamat, semangat. Itu ego ya, ditekan. Karena saya lihat kalau ini berhasil keluar, ada banyak, ini akan ada, ini tidak begini tapi akan begini. Kalau ini bisa dilewati, ini akan begini. Ini semua tes. Ini semua tes dari semesta. Jadi kalau memang segala sesuatu yang membuatmu down, yang membuat Mbak D ini pingin rasanya sedih, pokoknya drop lah gitu loh ya. Ingat, ini tes, ini tes, ini tes. Langsung hadirkan tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Tuhan, tarik saya, nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Saya nggak mau kembali lagi ke siklus. Saya mau menjadi manusia baru. Tumbalkan manusia lama Anda, buang ke pantai selatan. Saya menjadi manusia baru. Saya mau jauh dari segala hal yang negatif gitu. Buang semua hal yang negatif, buang ke laut, dan jangan nggak kena siapapun juga, buang semua. Oke, tumbalkan saja dah. Mbak, jadilah manusia baru karena ini sedang berproses untuk menjadi seorang The Empress. Tapi masih buru-buru, santai Mbak, ya. Egonya didropkan dulu, biarkan semuanya berproses bersama waktu, bersama Tuhan. Saya rasa tangan Tuhan ada di kanan kiri, tapi kalau Mbak jalannya buru-buru, Mbak meninggalkan malaikat yang menjaga. Karena jalannya lari-lari. Saya mau Mbak jadi begini, ya, tidak begini. Oke, karena kartu di belakang begini. Demikian Mbak D, sukses ya, sehat, selamat, semangat semuanya. Sampai jumpa. Sukses. Harus berhasil, harus sukses. Amin.